Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amri dari SMA Negeri 7 Balikpapan akan mempresentasikan materi fisika pada pagi hari ini dengan tema listrik statis. Pada materi ini akan kita bahas tentang hukum Coulomb, yang kedua kuantitas listrik, yang ketiga energi potensial listrik dan potensial listrik, 4 kapasitor, dan ada soal-soal untuk evaluasi. Kita mulai pada hari ini muatan listrik dan hukum Coulomb. Di SMP kita sudah pelajari bahwa suatu benda itu terdiri dari beberapa muatan listrik. Muatan, apakah muatan yang itu positif atau muatan negatif. Kalau benda itu muatan positifnya lebih banyak, maka disebut bermuatan positif. Kalau elektronnya lebih banyak, maka benda itu disebut bermuatan negatif. Nah, benda dua muatan yang sama, muatan positif dengan muatan positif, maka akan terjadi gaya, ternyata gaya tolak menolak, saling menjauh. Begitu juga muatan negatif dengan muatan negatif akan saling menjauh, terjadi gaya tolak menolak. Tetapi muatan yang tidak sejenis seperti muatan negatif dan muatan positif terjadi gaya tarik menarik, terjadi gaya tarik menarik. Saya bahwa muatan listrik merupakan partikel atomik penyusun zat, yaitu ada elektron dan ada proton, itu yang disebutkan tadi. Nah, kita simpulkan bahwa muatan sejenis tolak menolak, sedangkan muatan tidak sejenis akan tarik menarik. Bahwa setiap zat itu terdiri dari beberapa elektron, maka setiap elektron itu mempunyai muatan, di mana satu elektron itu muatan besar, muatannya itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ini muatan sebuah elektron yang disebut dengan muatan elementer. Kalau 2 elektron, maka muatannya tentu 2 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kalau 10 elektron, maka tentu 10 kali nilai E nya tadi, 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kalau dalam suatu zat atau suatu benda itu mempunyai n elektron, ya, maka muatan benda itu adalah I sama dengan n kali E. N kali E artinya banyaknya muatan elektron itu adalah n kali 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, terkait dengan gaya tarik dan gaya tolak, maka Charles Coulomb dari hasil percobaannya membuat kesimpulan bahwa besarnya gaya tarik atau gaya tolak antar dua buah muatan atau yang disebut dengan gaya elektrostatik atau lebih dikenal dengan gaya Coulomb itu tergantung dari besar kedua muatan. Semakin besar muatan kedua benda, maka semakin besar pula gaya tariknya atau gaya tolaknya atau gaya elektrostatiknya. Itu disebut sebanding atau berbanding lurus. Jadi gaya Coulomb, besarnya gaya Coulomb atau gaya elektrostatik atau gaya tolak kalau dia tolak menolak atau gaya tarik kalau dia tarik sebanding dengan besar muatan kedua benda. Yang kedua, bahwa Coulomb menemukan bahwa semakin jauh jaraknya, ternyata semakin kecil gayanya. Semakin dekat jaraknya, semakin besar gaya tolaknya atau gaya tariknya. Jadi
nilai linearnya adalah jaraknya dikuadratkan. Semakin besar kuadrat jaraknya, maka semakin kecil gaya kolomnya. Yang disebut dengan berbanding terbalik. Artinya gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Nah, dari hasil percobaan itu disimpulkan bahwa gaya tarik atau gaya tolak atau gaya elektrostatik antara dua benda yang bermuatan sebanding dengan besar kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Charles Coulomb menyimpulkan dengan sebuah rumus K sama dengan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, kita lihat soalnya. Terdapat 4 jenis muatan, yaitu P, Q, R, dan S. Muatan P tarik menarik dengan muatan Q, tetapi tolak menolak dengan muatan R. Muatan R tarik menarik dengan muatan S. Nah, kalau begitu, apa jenis muatan P, muatan Q, R jika S bermuatan negatif? Silahkan kalian pikirkan. Nah, kalian kerjakan. Yang kedua, dua buah muatan listrik masing-masing besarnya Q1 dan Q2 dengan jarak kedua muatan R dan K adalah tetapan listrik yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Besarnya gaya tarik atau gaya tolak antara Q1 dan Q2 adalah pilihan A berbanding lurus dengan R Q1 dan Q2, ataukah B berbanding lurus dengan R kuadrat dan berbanding terbalik dengan Q1, atau C berbanding lurus dengan Q1 dan berbanding terbalik dengan R kuadrat, D berbanding lurus dengan Q1 dan berbanding terbalik dengan R, ataukah E berbanding terbalik dengan R dan berbanding terbalik dengan Q1. Silahkan Anda pelajari kembali materi yang tadi disampaikan, kemudian jawab soal-soal ini. Saya kira sekian demikian pemaparan saya.